Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di kelas Alika. Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM di mata kuliah manajemen perpajakan. Di sini saya sebagai moderator dan ada rekan saya 5 orang lagi. Di sebelah kanan saya yang bernama Baik, terima kasih untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh kepada rekan saya, dipersilakan. PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembeli produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. PPNBM yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang mewah tersebut menjadi pajak masukan bagi pembeli. Adapun 4 karakteristik dan dasar pengenaan PPNBM. Yang pertama, PPNBM adalah pungutan tambahan yang dikenakan kepada barang mewah di samping pengenaan PPN. Yang kedua, PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan untuk dapat mewujudkan tujuan pemberian beban pajak tambahan. Yang keempat, apabila BKP mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayarkan berkaitan dengan perolehan BKP mewah yang berhubungan langsung dengan BKP dapat diminta kembali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Karakteristik dasar pengenaan PPNBM. Dasar pengenaan PPNBM meliputi 4 aspek. Yang pertama itu ada harga jual produk, termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual. Yang kedua itu ada nilai impor. Yang termasuk dalam ini ialah cukai impor, uang dari biaya masuk serta pungutan lainnya. Yang ketiga itu ada nilai ekspor. Semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Dan yang keempat itu ada biaya penggantian atau termasuk biaya penyerahan ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak. Jenis barang mewah PPNBM. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atau Undang-Undang PPN. Barang yang termasuk contoh PPNBM meliputi barang-barang sebagai berikut. Yang pertama, barang selain kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya itu seperti peralatan elektronik, perhiasan mewah, parfum impor, kosmetik premium, barang dari kristal, dan perabotan rumah tangga mewah. Yang kedua, barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi. Contohnya itu mobil mewah, yacht atau kapal pesiar, jam tangan mewah, pesawat pribadi, tas branded, dan apartemen mewah. Yang ketiga itu ada barang yang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu. Contohnya minuman beralkohol premium, lukisan karya seniman ternama, barang antik, furnitur custom made, sepatu limited edition, dan pakaian dari brand luxury. Yang keempat, barang yang konsumsinya menunjukkan kelas sosial. Contohnya yaitu kendaraan sport, perhiasan berlian, barang militer eksotis atau kulit buaya atau ular, wine dan champagne mahal, gold set premium, dan yang terakhir koleksi seni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya itu tarif PPNBM.
rumah tangga tertentu. Yang selanjutnya ada 20% untuk beberapa jenis kendaraan bermotor, 30-40% yang komersial, pesawat kendaraan pribadi, 50% untuk minuman beralkohol tertentu, 75% beberapa jenis barang mewah tertentu, 125% untuk sepeda motor dengan kapasitas silinder besar, 200% untuk minuman beralkohol dengan kadar tertentu. Selanjutnya ada tujuan PPNBM. Yang pertama untuk mengendalikan pola konsumsi barang mewah, yang kedua melindungi produsen kecil, yang ketiga mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya ada mekanisme PPNBM impor. PT Importif melakukan impor barang dengan nilai impor 100 juta oleh PT Importif. Barang tersebut dijual ke PT Distributor dengan harga jual 150 juta. Oleh PT Distributor tersebut dijual ke konsumen akhir dengan harga jual 200 juta. Barang tersebut termasuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah dengan PPNBM tarif 20%. Dalam kasus di atas, PPNBM hanya dipungut satu kali saja, yaitu pada saat impor oleh PT Importir. PPNBM yang dibayar oleh PT Importir saat impor tidak dapat dikreditkan sehingga menjadi biaya atau beban bagi PT Importir. Atas penyerahan berikutnya oleh PT Importir ke PT Distributor dan dari PT Distributor ke konsumen tidak lagi dikenakan PPNBM, sedangkan untuk PPN dipungut di semua rantai distribusi. Mulai saat impor oleh PT Importir, penyerahan dari PT Importir ke PT Distributor dan dari PT Distributor ke konsumen. Selanjutnya akan saya silakan kepada Selanjutnya yaitu mekanisme PPNBM penyerahan oleh pabrikan. Keterangannya itu PT pabrikan menghasilkan barang yang termasuk dalam kategori barang mewah. Oleh PT pabrikan, barang tersebut dijual ke PT Distributor dengan harga jual 100 juta. Oleh PT Distributor, barang tersebut dijual ke PT pengecer dengan harga jual 160 juta. Oleh PT pengecer, barang tersebut dijual ke konsumen akhir dengan harga jual 200.000.
teman-teman di kelas ruangan 5C, jika ada yang bertanya, kami persilakan. Tolong disebutkan juga nama dan kelompok Bapak. Pertanyaannya kita batasi 3 orang saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sanda Kasari. Pertanyaannya, bagaimana pajak penjualan atas barang mewah bisa mempengaruhi pola produksi perusahaan barang mewah di dalam negeri? Apa namanya, Kak? Pertanyaannya apa tadi, Kak? Bagaimana PT NBM bisa mempengaruhi pola produksi perusahaan barang mewah di dalam negeri? Terima kasih, Kak Sandra. Selanjutnya. Saya ingin bertanya, apa saja konsekuensi jika kita itu tidak melaporkan anggaran BPNBM secara benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bukto dari kelompok 4. Tanya. Namanya siapa, Pak? Denny Batulipa. Apakah ada keringanan atau pengecualian untuk barang tertentu terkait PPNBM? Baik, terima kasih. Terima kasih pada Bapak yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sanda. Yang pertanyaan itu bagaimana PPNBM bisa mempengaruhi pola produksi perusahaan barang mewah di dalam negeri. Ini berpengaruh pada jenis barang yang diproduksi. Perusahaan mungkin akan lebih fokus memproduksi barang mewah dengan tarif PPNBM yang lebih rendah atau barang yang lebih mudah diproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan mempertahankan profitabilitas. Selanjutnya berpengaruh terhadap strategi pemasaran. Penyesuaian strategi pemasaran pada perusahaan mungkin perlu mereka untuk mengatasi dampak PPNBM. Misalnya mereka mungkin perlu meningkatkan promosi dan kampanye pemasaran untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya pengaruh terhadap penentuan harga jual. Perusahaan mungkin terpaksa menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi beban PPNBM. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan, terutama jika konsumen sensitif terhadap harga. Bagaimana, Sandra? Baik, pertanyaan dapat diterima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Denny. Apakah ada keringanan atau pengecualian untuk barang tertentu terkait PPNBM? Ada keringanan atau pengecualian terhadap pajak penjualan atas barang mewah PPNBM untuk barang tertentu. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, barang yang dikecualikan dari PPNBM, barang tertentu yang digunakan untuk keperluan negara atau usaha tertentu tidak dikenali PPNBM, seperti
pertahanan negara, pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang kedua, insentif PPNBM untuk kendaraan bermotor. Pemerintah sering memberikan insentif PPNBM pada kendaraan bermotor ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, hybrid atau kendaraan berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Program insentif ini biasanya bertujuan untuk mendukung transisi ke energi hijau dan industri otomotif lokal. Yang ketiga, barang untuk proyek tertentu. Barang mewah yang diimpor atau diserahkan untuk proyek tertentu, misalnya proyek pemerintah, proyek infrastruktur strategis, dapat dikecualikan dari PPNBM jika memenuhi syarat tertentu. Baik, gimana ini? Ketua? Ketua? Ini ketua terkait pertanyaan ketua tadi bisa diulang ketua? Baik, untuk pertanyaannya, apa saja konsekuensi jika tidak melaporkan atau menserviskan PPNBM dengan benar? Baik, di sini saya ada pertanyaan dari saudara Rahman. Apa saja konsekuensi jika tidak melaporkan atau mengkreditkan PPNBM dengan benar? Konsekuensi tidak melaporkan atau mengkreditkan PPNBM dengan benar ada 4. Yang pertama, konsekuensi administratif, seperti denda administratif, terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Yang kedua, ada sanksi tambahan, terdapat dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang PPN. Yang ketiga, pembatalan hak mengkredit PPNBM. Yang keempat, penundaan pembayaran pajak. Yang kedua, ada konsekuensi finansial, denda sebesar 2% dari jumlah pajak tidak dilaporkan, terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak tidak dilaporkan. Ketiga, biaya penyidikan dan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, konsekuensi hukum. Pasal 41 Undang-Undang PPN, pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Yang kedua, pasal 42 Undang-Undang PPN, pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Yang keempat, ada konsekuensi lain, seperti kerugian reputasi perusahaan, pembatasan akses ke fasilitas perpajakan, dan peningkatan risiko audit dan pemeriksaan. Baik, bagaimana saudara Rahman? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik kawan-kawan, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami pada pagi hari ini, yaitu PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah, ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Tarif PPNBM menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah mengenang tarif. PPNBM paling rendah adalah 10% dan maksimum 20%. Adanya perbedaan pengenaan tarif PPNBM didasarkan atas klasifikasi barang tergolong mewah yang terkenal. PPNBM berdasarkan konsultasi dengan DPR. Namun guna memacu transaksi ekspor produk dalam negeri, PPNBM bisa bernilai 0% bila produsen mengekspor barang mewah tersebut. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.